Jadi semua sanjungan ini jangan bikin kamu puas tetap ya. Tetap harus selalu kita ingatkan ya. Karena ini udah bakat alam menurutku kalau tidak ada pengalaman panggung itu aku rasa akan. Dan semoga tahun depan kita dilibatkan lagi di acara yang luar biasa ini. Tapi ini menurutku ini keren karena menurutku ini ada bakat alam ya. Jadi kalau tidak heboh isu perlakuan spesial untuk Arbil Asahan. Kenapa cuma satu nama yang selalu bikin studio The Academy 7 panas dan netizen berisik di kolom komentar? Dalam beberapa pekan terakhir, publik dibuat heboh oleh perbincangan tentang Arbil Asahan, peserta muda yang disebut-sebut mendapat perlakuan istimewa dari pihak juri dan produksi. Sebagian menyebut Arbil memang punya bakat luar biasa dan pantas jadi sorotan. Tapi tak sedikit pula yang curiga bahwa di balik panggung megah Indosiar ada naskah tersembunyi yang mengatur siapa yang harus bersinar. Dari cuplikan tayangan, komentar juri, hingga angle kamera, semua tampak mengarah ke satu hal. Arbil selalu jadi pusat perhatian. Reporter kami mencoba menelusuri fakta dan opini yang beredar untuk menjawab pertanyaan yang menggantung di benak publik. Apakah Arbil benar-benar anak emas Indosiar atau ini cuma kebetulan yang diangkat jadi sensasi media sosial? Satu hal pasti, nama Arbil kini tak hanya dikenal karena suaranya, tapi juga karena drama di balik sorot lampu panggung. Dari Asahan ke panggung nasional, siapa sebenarnya bocah yang berhasil bikin satu Indonesia penasaran ini? Arbil Farizan, remaja asal Asahan, Sumatera Utara, muncul di layar televisi bukan dari keluarga selebriti, melainkan dari semangat daerah yang besar. Dengan wajah polos dan senyum yang bikin kamera jatuh cinta, Arbil sukses mencuri perhatian sejak audisi pertama. Juri bahkan sempat terkejut dengan kematangan vokalnya yang tidak sebanding dengan usianya. Latar belakang inilah yang membuat banyak penonton merasa Arbil seperti sosok anak ajaib yang muncul di waktu yang tepat. Di kampung halamannya, warga Asahan bangga luar biasa. Ada yang rela pasang spanduk, nonton bareng, bahkan bikin yel-yel Arbil juara. Tapi di dunia hiburan, sorotan semacam ini bisa jadi pisau bermata dua. Popularitas cepat sering dianggap aneh, apalagi jika terjadi terlalu mulus. Itulah mengapa sejak awal kemunculannya, Arbil sudah bukan sekadar kontestan biasa. Dia adalah cerita besar yang baru dimulai, lengkap dengan misteri, fanatisme, dan sedikit aroma konspirasi. Saat semua mata tak bisa berpaling, bukan cuma suaranya, tapi auranya kayak magnet. Sekali tampil, semua langsung terpaku. Penampilan Arbil di The Academy 7 selalu jadi perbincangan. Suaranya lembut tapi kuat, kontrol nadanya rapi, dan gestur tubuhnya tidak berlebihan. Bahkan di usia semuda itu, ia tampil seperti penyanyi profesional yang sudah kenyang pengalaman panggung. Dalam beberapa episode, ia menerima standing ovation tanpa jeda. Sementara peserta lain kadang-kadang harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan satu pujian. Adegan-adegan seperti itu membuat penonton antara kagum dan curiga. Di media sosial, video Arbil sering viral dengan caption seperti "Bocah ini bukan kaleng-kaleng" hingga "Fix, ini anak juri". Namun juri seperti Soimah dan Vildan tetap memuji dengan nada serius, menilai teknik dan penghayatan Arbil sangat dewasa. Warganet pun terbelah, ada yang bilang Arbil memang beda kelas. Tapi ada juga yang merasa atmosfer panggung dibuat seolah-olah ia sudah jadi pemenang sebelum waktunya. Dari situlah istilah perlakuan spesial mulai lahir dan menyebar cepat di dunia maya. Dukungan Asahan dari kampung jadi gerakan nasional. Kalau dukungan itu bisa diukur, warga Asahan sudah kayak manajemen fanbase K-pop. Tak bisa dipungkiri, kekuatan dukungan masyarakat kampung halaman menjadi salah satu alasan mengapa Arbil begitu menonjol. Tiap minggu, video dukungan dari warga Asahan memenuhi lini masa. Dari ibu-ibu pengajian, komunitas pelajar, hingga pejabat daerah, semua serempak mengirim pesan semangat. Bahkan ada laporan warga rela sewa videotron untuk nonton bareng di alun-alun. Dukungan seheboh ini tentu menarik perhatian media dan produksi.
Tak heran jika Arbil kerap mendapat liputan khusus di segmen Behind the Scene, lengkap dengan potongan kisah perjuangan keluarga yang bikin haru. Tapi di sisi lain, dukungan yang terlalu besar justru menimbulkan persepsi bahwa ia diuntungkan secara sosial. Wajar aja dapat perhatian lebih, fansnya segudang, tulis seorang penonton di Twitter. Ya, fenomena ini membuktikan satu hal. Dalam kompetisi besar seperti The Academy, popularitas bisa jadi senjata paling tajam. Bukan cuma suara, tapi juga seberapa viral nama seseorang di luar panggung. Sorotan kamera dan juri, fakta atau framing. Setiap kali kamera zoom in ke wajah Arbil, netizen langsung, "Tuh kan, fokus lagi ke dia." Dalam dunia televisi, visual punya kekuatan besar membentuk persepsi. Dalam beberapa episode, Arbil terlihat lebih sering mendapat sorotan kamera dibanding peserta lain. Ekspresi juri pun kerap terekam dengan intens saat ia tampil. Senyum, tepuk tangan, atau bahkan tatapan terharu. Penonton yang jeli mencatat semua momen itu dan mulai membuat teori. Arbil sengaja diangkat supaya rating naik. Di TikTok, beredar klip perbandingan durasi kamera tiap peserta, dan memang Arbil menempati posisi teratas. Namun, pihak produksi belum pernah memberikan tanggapan resmi. Sebagian penonton menyebut ini hanya strategi normal televisi untuk memunculkan figur paling menjual. Lagi pula, siapa yang bisa menyangkal kalau Arbil memang fotogenik dan ekspresinya natural banget di layar? Tapi tetap saja, teori anak emas Indosiar makin kuat dan juri ikut kena getahnya. Setiap pujian untuk Arbil kini selalu disertai komentar sinis dari netizen yang tak percaya begitu saja. Antara bakat dan strategi rating. Semakin dibantah, semakin dicari. Settingan memang bahan gosip favorit pemirsa Indonesia. Rumor soal perlakuan spesial Arbil makin panas setelah beberapa akun gosip mengunggah potongan video dengan narasi udah diatur pemenangnya. Padahal sampai sekarang belum ada bukti konkret yang menunjukkan adanya manipulasi. Namun persepsi publik memang sulit dikendalikan, apalagi kalau tayangan terlalu manis untuk satu orang. Penonton mulai berasumsi bahwa The Academy sengaja mengangkat Arbil jadi bintang untuk menjaga atensi penonton muda. Di sisi lain, analis musik dangdut mengatakan bahwa Arbil memang punya faktor X yang langka, ketenangan, teknik suara stabil, dan citra anak rumahan yang relatable. Mungkin saja produksi hanya memperkuat itu lewat editing dan storyline. Tapi, bagi penonton yang skeptis, semua tetap terasa seperti drama buatan. Fenomena ini menggambarkan betapa tipisnya garis antara realitas dan televisi. Kadang, bahkan kebenaran pun terlihat seperti skenario. Dampak bagi peserta lain dan reaksi publik. Kalau sorotan terlalu lama ke satu orang, wajar yang lain mulai nyinyir. Ini panggung, bukan film solo. Isu perlakuan spesial tentu berdampak pada atmosfer kompetisi. Beberapa fans peserta lain merasa kecewa karena juri terkesan tidak seimbang dalam memberikan komentar. Mereka menilai kritik yang seharusnya membangun malah jadi tidak adil karena hanya diarahkan ke peserta tertentu. Arbil sendiri tampak berusaha netral. Dalam wawancara, ia mengatakan tidak pernah meminta diperlakukan istimewa dan hanya fokus tampil sebaik mungkin. Tapi opini publik sudah terlanjur terbentuk bahwa Arbil selalu aman, bahkan saat tampil kurang maksimal. Media pun ikut menggiring topik ini sebagai bumbu drama yang menjual. Makin panas, makin viral, makin naik rating. Ironisnya, peserta lain mulai dikenal bukan karena kemampuan, tapi karena mereka bukan Arbil. Fenomena ini membuktikan bagaimana popularitas bisa mengubah dinamika kompetisi. The Academy yang seharusnya jadi ajang mencari bakat, perlahan berubah jadi ajang siapa yang paling kuat menahan sorotan publik. Fakta atau opini? Siapa yang diuntungkan? Apakah Arbil benar-benar diistimewakan atau kita semua cuma tertipu oleh cara televisi bekerja? Pertanyaan ini tampaknya tidak akan punya jawaban final. Dalam industri hiburan, batas antara keaslian dan rekayasa seringkali kabur. Arbil mungkin memang berbakat luar biasa, tapi kehadirannya di The Academy juga menunjukkan bagaimana media bisa menciptakan narasi yang kuat di sekitar satu sosok. Perlakuan istimewa bisa saja nyata, tapi bisa juga hanya persepsi yang tumbuh dari cara kamera dan komentar juri disusun. Faktanya, Arbil sudah berhasil, setidaknya dalam hal menjadi pusat perhatian. Ia kini bukan cuma peserta, tapi ikon yang memicu debat, tawa, dan rasa penasaran publik.
Apakah ia anak emas atau anak kerja keras? Biarlah waktu yang menjawab. Yang jelas, kontroversi ini mengingatkan kita bahwa di balik semua gemilang panggung, selalu ada permainan emosi, strategi, dan persepsi. Dan mungkin itu justru alasan kenapa kita nggak pernah bisa berhenti menonton.